Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tetap membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, khususnya gempa di NTT, saya dengar juga di Jogja, saya ingin tetap mengajak kita melakukan langkah-langkah advokasi terkait keberadaan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Gibran. Setelah hampir 2 minggu sayembara saya luncurkan, tidak ada satupun peserta yang mendaftar. Tentu ada yang kontra, terutama para termul dan para buzzer, yang argumentasinya ya begitulah. Tapi untuk menjaga kredibilitas advokasi publik ini, kemarin saya memutuskan untuk mengupload sekaligus 2 SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, yang menegaskan tidak ada satu tindakan kriminal pun yang terkait dengan saya. Hari ini saya akan mengupdate beberapa hal. Pertama, setelah tadi malam hampir 2,5 miliar, per pagi ini pukul 6.47 waktu Indonesia bagian Barat, hadiah sayembara sudah mendekati 3,5 miliar. Tepatnya adalah 3 miliar 330 juta 713.201 rupiah. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, masih dibuka kesempatan untuk menyumbang, tapi tidak perlu ditransfer dananya ke nomor WhatsApp 0852 8971 4823. Tidak perlu ditransfer dananya, tidak disebutkan namanya, hanya akan kami catat. Teman-teman, izinkan saya juga menyampaikan bahwa saya telah mengambil langkah-langkah yang lebih dalam untuk mencari tahu di mana dan bagaimana keberadaan dokumen yang terkait dengan sekolah SMA atau sederajat Mas Gibran. Saya berkirim email ke Orchid Park, Singapura. Email itu pada dasarnya menanyakan bagaimana program, apa yang diikuti, dan apa yang bisa di-share oleh Orchid Park, Singapura. Sampai detik ini, email itu belum berbalas. Saya juga telah mengirim email beberapa kali kepada UTS, termasuk juga UTS College, yang sebelumnya bernama UTS Inserts, tempat di mana kabarnya Mas Gibran pernah sekolah dari tahun 2004 hingga 2007. Email saya 2 kali dijawab, keduanya pada dasarnya mengatakan belum bisa men-share informasi yang saya minta karena terkait dengan kerahasiaan data pribadi. Terkait dengan hal itu, saya mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah advokasi publik sebagaimana di Indonesia, meminta keterbukaan informasi melalui jalur-jalur yang nanti akan saya jelaskan. Kebetulan saya memiliki izin praktek sebagai lawyer di Australia selain Indonesia, sehingga saya akan mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, akurat, dan terukur agar informasi terkait dengan sekolah Mas Gibran di UTS Inserts bisa kita akses. Selanjutnya, dalam surat mereka, UTS juga menyarankan saya meminta izin terlebih dahulu kepada Mas Gibran untuk membuka akses informasi tersebut. Meskipun tidak yakin, itu saya lakukan. Dalam kesempatan video ini, saya menyampaikan pesan kepada Mas Gibran, tolong diberi akses secara tertulis, supaya lebih jelas, kita akan minta persetujuan dari Mas Gibran, apa program yang diikuti di UTS, kapan lulusnya, dan detail lain yang relevan. Dari saya, langkah-langkah ini kita lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan bernegara, etika konstitusi bernegara, karena syarat untuk menjadi wapres salah satunya adalah pendidikan SMA atau sederajat. Jika syarat itu tidak dipenuhi, sebagaimana berulang kali saya lakukan, Mas Wapres sebaiknya berhenti atau diberhentikan. Saya Denny Indrayana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran kita. Semoga kalian semua selalu berada dalam kondisi sehat, pikiran yang jernih, dan rezeki yang lancar. Di video kali ini kita akan membedah sebuah isu hukum tata negara dan etika publik yang belakangan ini kembali menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Kita akan mengulas bagaimana dinamika advokasi hukum, transparansi informasi pejabat negara, dan bagaimana institusi luar negeri merespons permintaan keterbukaan data. Sebelum kita bahas lebih dalam, teman-teman silakan ambil minuman hangat atau cemilan favorit kalian. Ya, pastikan posisi duduk dan sudah nyaman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus
berdiskusi tentang isu-isu kebangsaan yang penting secara kritis dan berakal sehat. Yuk kita mulai pembahasannya. Ya, pokok permasalahannya ya berada menjadi sorotan publik saat ini bermula dari langkah advokasi yang dilakukan oleh advokat dan pakar hukum tata negara, yaitu Prof. Denny Indrayana terkait penelusuran keabsahan rekam jejak pendidikan tingkat SMA atau sederajat milik Wakil Presiden RI, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ya, dalam ketatanegaraan kita, syarat untuk menjadi presiden maupun wakil presiden sudah diatur secara eksplisit dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, salah satunya adalah pemenuhan kualifikasi pendidikan minimal setara sekolah menengah atas, ya biasa kita bilang SMA. Nah, teman-teman, isu ini berawal dari inisiatif sayembara publik yang digelar oleh Denny Indrayana untuk mencari ya keberadaan bentuk fisik dokumen ijazah tersebut. Seiring berjalannya waktu, nilai apresiasi partisipasi publik yang dikumpulkan terus bertambah hingga menembus angka lebih dari 3,3 miliar per Agustus 2026. Angka yang sangat fantastis, teman-teman. Ini mencerminkan tingginya perhatian sebagian masyarakat terhadap isu transparansi dokumen publik bagi pemangku jabatan tertinggi negeri ini. Nah, untuk menelusuri kejelasan dokumen tersebut, Denny Indrayana tidak hanya melakukan gerakan di dalam negeri, ya ini melainkan juga mengambil langkah-langkah korespondensi ya formal ke luar negeri, tempat di mana Gibran dikabarkan pernah menempuh pendidikan lanjutan atau kursus persiapan. Ada 2 lembaga di luar negeri yang dihubungi melalui surat elektronik. Yang pertama, Manajemen Development Institute of Singapore atau biasa disingkat dengan MDIS atau OITP, ya Singapura. Ya, surat dikirimkan untuk mengonfirmasi program apa yang pernah diikuti serta status kualifikasi yang didapatkan. Namun hingga tanggapan ini dibuat, ya belum ada surat balasan dari pihak Singapura. Dan kedua, ya UTS Insyal atau UTS College Independent, ya lembaga pendidikan yang terafiliasi dengan University of Technology, ya ini dihubungi karena dikabarkan sebagai tempat Gibran menempuh studi pada rentang tahun 2004 hingga 2007. Ya, pihak UTS College telah memberikan respon tertulis sebanyak 2 kali. Nah, isu tanggapan resmi dari pihak UTS College ya pada dasarnya menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan atau membagikan detail informasi pendidikan seseorang kepada pihak ketiga ya karena terikat oleh hukum regulasi kerahasiaan data pribadi atau privacy laws yang berlaku di Australia. Ya, pihak UTS tersebut kemudian memberikan opsi logis ya jika publik atau pemohon ingin mengakses informasi tersebut, pemohon disarankan untuk mendapatkan izin tertulis ya secara langsung dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran sendiri. Nah, inti dari polemik ini sebenarnya bermuara pada 2 ranah yang beririsan, teman-teman. Ranah hukum kerahasiaan data dan ranah etika pejabat publik. Dari perspektif hukum lembaga pendidikan di Australia, keputusan UTS tersebut terus menolak memberikan data tanpa persetujuan pemiliknya adalah langkah yang sangat wajar dan patuh pada prinsip data privacy. Ya, mereka menjaga reputasi dan kepatuhan hukum mereka terhadap perlindungan data individu. Namun teman-teman, dari perspektif etika politik dan tata kelola pemerintahan atau bisa disebut dengan good governance, ya, posisi seorang pejabat publik tentu berbeda dengan warga negara biasa. Ya, ketika seorang bersedia menduduki jabatan publik tertinggi, ya seperti wakil presiden, ya ada sebagian dari aspek privasi administratif yang secara wajar dikonsumsi oleh publik demi memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi. Denny Indrayana yang memiliki izin praktik sebagai lawyer di Australia, ia kemudian merencanakan langkah advokasi hukum lanjutan melalui jalur keterbukaan informasi.
yang berlaku di Australia, ya, serta melayangkan imbauan terbuka agar pejabat terkait bersedia memberikan izin tertulis agar riwayat pendidikan dapat diakses publik secara gamblang. Nah, kalau kita cermati dinamika ini sebenarnya ada hal yang lumayan ya menggelitik, dan kita melihat lembaga pendidikan di Australia begitu ketat menjaga privasi pelajarnya sampai-sampai email balasannya pun sangat dipikirkan matang-matang, teman-teman. Sementara kita, jangankan ijazah pejabat, kadang data nik jutaan warga saja bisa jalan-jalan sendiri di internet tanpa permisi. Ya, lagi pula kalau memang dokumennya lengkap dan tidak ada masalah, ya prosedur pembukaannya kan sangat sederhana. Ya, cukup terbitkan surat persetujuan, panggil media, ya, tunjukkan dokumen resminya, selesai dalam waktu 5 menit. Ya, tidak perlu sampai publik bikin counter fooding atau bernilai miliaran rupiah, ya, hanya untuk melihat lembaran kertas. Ya, hadiah 3,3 miliar itu kalau dibelikan kopi kekinian, ya bisa buat mentraktir orang sekecamatan supaya tidak mengantuk mengawasi jalannya pemerintah. Nah, teman-teman, jika kita melihat persoalan ini secara objektif dan dewasa, pandangan saya adalah sebagai berikut. Ya, pertama, kita harus memisahkan antara persoalan personal dengan kapasitas administrasi bernegara. Ya, ajang kebencian pribadi atau upaya penjatuhan karakter semata, melainkan sebagai bentuk latihan bagi demokrasi kita agar makin matang dalam menegakkan asas akuntabilitas. Kedua, pentingnya clarity, ya, atau kejelasan. Ya, dalam kepemimpinan publik, seorang pemimpin yang legitimate dan kuat adalah pemimpin yang tidak menyisakan ruang abu-abu pada rekam jejak dasarnya. Ya, klarifikasi yang cepat, lugas, dan transparan dari pihak pejabat yang bersangkutan bukan hanya meredam publik, ya, tetapi juga bentuk penghormatan tinggi kepada rakyat yang dipimpinnya. Dan ketiga, ya, pembelajaran penting tentang perlindungan data versus keterbukaan informasi. Ya, kasus ini mengajarkan kita bagaimana negara-negara ya maju memegang teguh privacy law. Ya, hal ini bisa menjadi refleksi bagi perbaikan sistem tata kelola kearsipan dan verifikasi administrasi di lembaga penyelenggara pemilu di kita sendiri. Ya, agar di masa depan ya, seluruh proses verifikasi pejabat ya negara dilakukan secara sah, teliti, dan tidak memicu perdebatan panjang di kemudian hari. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman, surat balasan dari UTS tersebut ya memberi kepastian bahwa secara prosedur privasi data pendidikan seorang tidak bisa dibuka sembarangan tanpa izin pemiliknya. Ya, bola kini berada di dua tempat, jalur advokasi hukum keterbukaan informasi yang akan ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku, dan kesediaan dari pejabat terkait untuk secara sukarela memberikan persetujuan pembukaan data demi mengakhiri spekulasi di tengah masyarakat. Nah, jadi transparansi bukan merupakan bentuk kelemahan. Ya, ini melainkan bukti bahwa kedewasaan dan keberanian seorang pejabat dalam bernegara. Nah, teman-teman, itulah analisis mendalam dan pandangan saya mengenai perkembangan isu advokasi ijazah dan respon dari lembaga pendidikan luar negeri ini. Ya, bagaimana menurut pandangan kawan-kawan semua? Ya, apakah menurut kalian pejabat publik memang seharusnya sudah seharusnya transparan 100% terkait dokumen kelengkapan administrasinya atau batasan privasi tetap harus ditegakkan? Ya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar secara bijak dan santun dan rasional. Ya, jika kalian merasa video ini memberikan sudut pandang yang bermanfaat, edukatif, dan menambah wawasan, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan share video ini ke kawan-kawan kalian, dan subscribe bagi yang belum. Ya, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Tetap kritis, tetap santun, dan sampai jumpa di video analisis berikutnya. Salam akal sehat.